Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf ba diletakkan di mata kita agar kita mampu melihat dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang disebut basirah. Ketika kita melihat dengan asma Allah. Kalau tidak dengan asma Allah, kita tidak mampu melihat mata kita. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf ta. Di mana huruf ta diletakkan oleh Allah? Di mata kita ada lubang tempat keluar air mata. Di sanalah Allah letakkan huruf ta. Agar juga kita ketika ada rasa takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk, maka dia akan mengeluarkan cairan yang ketika itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang selalu berbuat maksiat. Dalam satu kisahnya tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia wafat. Kemudian ketika dia meninggal itu, ketika dihantarkan ke neraka, kemudian ada yang menjawab, "Ya Allah, hamba-Mu ini tidak pantas untuk masuk neraka-Mu ya Allah. Aku menjadi saksinya." Siapa itu menjadi saksi? Air mata. Pada saat sekali waktu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan air mata, maka seketika itu juga langsung diangkat oleh Allah. Tidak jadi masuk ke nerakanya Allah. Itulah huruf ta yang ada di lubang mata, tempat keluar air mata. Kemudian huruf sa. Huruf sa itu Allah letakkan di pundak kanan kita. Kemudian setelah huruf sa, huruf ja diletakkan di pundak sebelah kiri kita. Kemudian huruf ha Allah letakkan di tangan sebelah kanan kita. Kemudian huruf kha diletakkan oleh Allah di tangan sebelah kiri kita. Kemudian huruf da atau dal Allah letakkan di telapak tangan kita. Kemudian zal diletakkan di otak kita. Kalau kita gabungkan da, zal, awas hati-hati dengan kalimat dajjal ini. Banyak orang yang meminta-minta tetapi dengan otaknya atau akal-akalan. Dan itu sudah terjadi pada saat ini. Da, za. Kemudian ra Allah letakkan di lambung sebelah kanan kita. Untuk apa? Untuk menampung air yang ada di sebelah lambung kita. Kemudian huruf zai atau huruf za di lambung sebelah kiri. Disinilah Allah menciptakan kemahaindahannya. Dari tulang rusuk kita pun juga sebelah kiri Allah ciptakan wanita. Makanya ketika wanita itu selalu bersolek, karena disitulah Allah menciptakan kemahaindahannya. Kita tidak perlu protes, disitulah Allah meletakkan kemahaindahannya dengan menciptakan siapa? Wanita, perempuan. Artinya perumpamaan dunia. Kemudian setelah huruf zai, huruf shad. Di mana huruf shad? Allah letakkan di pantat sebelah kanan kita. Huruf dod, kemudian Allah letakkan di pantat sebelah kiri kita. Kalau huruf-huruf ini belum bercahaya, kita ngaji dimanapun serasa lama. Karena huruf-huruf ini belum muncul cahayanya. Baru duduk 5 menit kita di dalam majelis taklim, kita sudah tidak betah. Baru ngaji kita, karena basirah kita tidak pernah kita berikan cahaya, maka mata kita cepat sekali lelah, ngantuk. Hadirin kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf ta. Huruf ta itu Allah letakkan di kolbu kita agar mampu menerima sinyal-sinyal yang Allah berikan kepada kita lewat kolbu kita, lewat huruf ta. Makanya ada huruf-huruf yang disebut dalam ilmu tajwid itu huruf-huruf apa yang diawali dengan huruf-huruf tersendiri, atau yang disebut namanya ada mad lazim harfi musybah gitu. Kemudian
Setelah huruf to, huruf zo itu ditaruh di gigi kita, diletakkan di gigi kita agar kuat. Ketika ada cahayanya gigi kita akan kuat. To, zo, ain diletakkan di paha sebelah kanan kita, ghain atau ghain diletakkan di sebelah kiri kita agar mampu menampung nih cairan-cairan atau menunjang, menopang air yang ada di lambung kita. Maha besar Allah dengan huruf-hurufnya yang diturunkan di dalam diri manusia. Maka Rasulullah mendapatkan gelar khuluqul Quran. Ain, ghain, fa. Di mana fa? Di betis kanan kita. Qaf di betis kiri kita. Kaf di mana? Kaf di kulit kita. Lam di mana? Di daging kita. Mim di mana? Di otak kita. Maka ada satu surat dalam Al-Quran, 114 surat, ada satu surat yang tidak menggunakan huruf mim. Apa itu suratnya? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa hubungannya dengan nikmatan yang banyak? Karena ketika orang atau manusia otaknya tenang, di situ Allah akan memberikan kenikmatan. Atau kenikmatan itu akan dia peroleh. Mim nun. Nun itu apa? Cahaya. Dia di luar diri kita. Selalu dia memancarkan cahaya nur Muhammad yang ada dalam diri kita. Dipantulkan dengan cahaya itu. Kita ini pantulannya pantulan cahaya. Manusia itu adalah pantulan cahaya daripada cahaya nur Muhammad. Mim, nun, waw. Waw itu ada di telapak kaki kita, kiri dan kanan. Kemudian setelah waw, ha ada di dengkul kita. Di sanalah sumber cikal bakal manusia yang disebut sum. Mim, nun, ha, waw, ya, hamzah. Hamzah itu 4 unsur darah yang ada di dalam diri kita. Kemudian huruf ya Allah letakkan di mulut kita. Makanya Yasin disebut Yasin itulah jantungnya Al-Quran. Sama Yasin karena huruf sin ini diletakkan di jantung manusia. Sin yang besar di sebelah kanan dada manusia. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ada manfaatnya buat kita bersama. Dan kita pahami betul ayat-ayat Al-Quran. Kita pahami betul bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berdialog kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon selalu agar selalu dibukakan pintu hati kita, mata hati kita untuk mudah menerima pelajaran baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya kita dimasukkan ke dalam rumpun hamba-hamba Allah yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.